Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P2KPTK2 Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi pembahasan bahasa pemrograman PHP, kita masuk ke dalam materi function. Apa sih itu function? Folder tulisan seperti ini, function.php. Kita buat, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi function ini atau fungsi di dalam PHP adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program. Nah, function ini dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu, misalnya function print, function var_dump, dan lain-lain. Kemudian function juga dapat kita buat sendiri untuk melakukan sebuah aksi. Nah, teknik penulisan function seperti ini. Nama underscore fungsi, nama fungsinya, buka kurung tutup kurung, kita buka kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan instruksi kita mau isi apa di dalam function tersebut. Selanjutnya tutup kurung. Oke, kita coba untuk praktekkan agar sobat kompeten tidak bingung. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu contoh seperti ini. Kan ini ada tulisannya function. Misalkan kita buat perkenalan. Ini buka kurung berawal, enter, echo, kutip 2 di atas, misalkan halo, dan berarti koma. Oh ya, ini untuk baris. Di sini kita kasih BR. Buat lagi sini echo, perkenalkan, nama saya, misalkan kita tulis namanya adalah Andi. Buat lagi sini BR. Selanjutnya echo, kita copy dan paste saja seperti tadi. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Kita hapus di bagian sini. Kita save. Sebelum kita masuk ke web browser, untuk teman-teman nyalakan dulu SAMWP-nya di bagian sini. Nyalakan dulu localhost-nya, kan start. Saya sudah nyalakan seperti ini jadinya. Kalau sudah nyalakan, kita masuk ke web browser. Nah, untuk teman-teman jangan lupa titik koma. Kita kasih setelah titik koma, kita kasih tutup kurung kurawal. Nah, seperti itu. Nanti kita save. Nah, kita masuk ke web browser, kita refresh. Nah, di sini kenapa belum muncul gitu? Kenapa ini belum muncul? Karena function yang sudah kita buat itu tidak menghasilkan apapun. Kalau misalkan dia tidak dipanggil, dia dapat memanggil terlebih dahulu untuk memunculkannya atau menampilkannya ke dalam web browser. Contoh seperti ini. Kita panggil perkenalan. Kita kasih keterangan dulu. Manggil function yang sudah dibuat. Di sini kita membuat function atau fungsi. Oke. Kita save, kita masuk lagi ke web browser, kita refresh. Nah, di sini akan muncul, halo, perkenalkan, nama saya Andi, senang berkenalan dengan Anda. Nah, seperti ini. Nanti akan seperti ini, halo, perkenalkan, nama saya Andi, senang berkenalan dengan Anda. Bagaimana kalau misalkan kita coba panggil berulang-ulang kali? Echo, tip 2, kita kasih garis dulu, HR, di koma. Coba panggil lagi. Perkenalan. Masuk lagi ke web browser. Kita refresh. Karena kita panggil lagi, sekarang function atau jumlahnya 2 jadinya. Jadi isi dari bagian function perkenalan ini
Nah, kita panggil 2 kali, di web browser muncul sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita tampilkan sebanyak yang kita mau. Bagaimana kalau misalkan kita coba function ini agar lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk masukkan sebuah nilai ke dalam fungsinya. Jadi nilai tersebut akan diolah dalam fungsi. Misalkan pada contoh tadi, fungsi tadi tidak mungkin kan namanya cuman Andi doang, mungkin nanti ada si Budi, ada si Ari, ada si Ani, dan lain-lain. Jadi kita coba untuk buat dinamis agar nantinya bisa digunakan sesuai dengan, entah mungkin salamnya juga nanti kita coba untuk sesuaikan dengan waktunya, misalkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Jadi bisa lebih dinamis digunakannya. Kita bisa menggunakan parameter. Kita coba untuk menggunakan parameter. Jadi seperti ini. Kita copy di bagian sini. Kita coba copy di bagian sini. Kita coba sini, kita masukkan nama dolar atau string nama. Di sini string salam. Misalkan sini kita ganti dolar salam titik. Jadi titik ini untuk menghubungkan antara, nanti ke sini kita kasih BR. Jadi kita kasih BR untuk barisnya. Jadi titik ini untuk menghubungkan yang ada di dalam kutip 2 ini. Ini salam titik koma. Perkenalkan nama saya string nama BR. Eho, senang berkenalan dengan Anda. Oke, kita coba tambahkan lagi bawahnya. Perkenalan, misalkan namanya kita buat adalah Budi, koma. Di sini kita kasih salamnya itu adalah selamat pagi. Di koma, kita save. Sebelumnya coba kita kasih di sini, kita kasih garis dulu. Nah, kita kasih seperti ini, kita save. Sebelum kita masuk ke web browser, jadi nama fungsinya kita coba ganti dulu menjadi function pesan. Ini kita ganti function pesan. Karena tadi kalau misalnya perkenalan juga, perkenalan sudah digunakan fungsinya di bagian atas ini. Kita coba ganti fungsinya menjadi nama function pesan. Masuk lagi ke web browser masing-masing. Nah, di sini kita sudah ganti sesuai dengan parameter yang sudah kita buat. Jadi tadi di sini kita salam, kita ganti selamat pagi, dan namanya kita ganti menjadi Budi. Seperti ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Budi, senang berkenalan dengan Anda. Sebelumnya kita buat langsung masukkan parameternya. Bagaimana kalau misalnya kita buat seperti ini? Kita coba kasih baris dulu, eho hr seperti ini, koma, string nama. Di sini adalah string salam ya, salam. Dan kita buat selamat siang, koma. Coba panggil pesan ke kurung, sini ada nama, string nama, koma, salam. Jadi koma, save, masuk ke web browser. Apa yang terjadi di sini? Salamnya menjadi selamat siang dan perkenalkan namanya menjadi Ani. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita coba untuk set, kita coba atur jadi string nama menjadi Ani. Di sini nama mengambil dari sini dan salam mengambil dari sini. Jadi seperti itu, function ini cukup memudahkan kita untuk nantinya kita tidak perlu lagi memanggil atau menuliskan berkali-kali. Cukup dengan menuliskan sebuah function
kita bisa memanggil atau menggunakannya berkali-kali. Parameternya ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah program yang nantinya menjadi dinamis. Function ini juga nantinya berguna untuk kita belajar simpan, edit, hapus. Jadinya misalkan kita gak ubah parameternya ini sesuai dengan yang kita butuhkan, misalkan kita ganti nama tabelnya, misalkan kita ganti nama ID-nya. Jadi program yang kita buat itu bisa menjadi dinamis agar membuat kita menjadi lebih mudah. Jadi kita menggunakan function ini. Selanjutnya kita coba untuk parameter dengan nilai default. Nah, nilai default ini berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter kalau misalkan parameter itu kita tidak isi atau misalkan terlupa dan lain-lain. Misalkan sobat kompeten lupa mengisi parameter, maka program kan akan error. Oleh karena itu kita coba untuk memberikan nilai default supaya tidak error. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita coba untuk tambahkan defaultnya sama dengan tip 2. Defaultnya kita masukkan adalah high. Sini kita coba tambahkan lagi memanggil tanpa mengisi parameter salam, pesan, buka kurung, sini string nama. Nah, jadi kita coba untuk tidak mengisi string salam. Titik koma, kita save. Sebelumnya kita kasih garis terlebih dahulu. echo hr titik koma. Di bagian sini jangan lupa kita tambahkan kutip 2 untuk garisnya, kita save. Nah, kita masuk ke web browser, kita refresh. Di sini karena kita sudah masukkan parameter default, karena kita tes untuk salam tidak diisi, jadi di sini kita akan masuk parameter default. Semisalnya kita lupa untuk mengisi parameter salam ini, jadi agar tidak error, dia akan masuk ke parameter default di bagian sini. Jadi seperti itu untuk teman-teman yang nantinya takutnya terlupa jadi error. Di sini kita coba masukkan untuk parameter default. Seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk tes memanggil tanpa mengisi parameter di bagian string salam atau kita refresh. Nah, sudah hai, perkenalkan nama saya Ani, senang berkenalan dengan Anda. Selanjutnya kita coba untuk fungsi mengembalikan nilai. Kita coba untuk contohnya itu menggunakan hitung umur. Jadi hasil pengolahan nilai ini fungsinya mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Oleh karena itu kita harus membuat fungsi dalam mengembalikan nilai. Fungsi pengembalian nilai ini menggunakan kata kunci return. Kita coba untuk membuat function mengembalikan nilai. Coba buat function hitung umur kurung dolar tahun lahir underscore lahir kurung perawal string umur sama dengan date kurung kutip 1 kita kasih atau tahun. Nah, di sini kenapa date y? Kita coba untuk menggunakan fungsi tanggal atau date di dalam PHP. Jadi tahun ini kita coba untuk munculkan sesuai dengan tahun sekarang. Jadi kalau misalkan tahun sekarang ada 2023, dijalankan dari 2023 akan muncul tahun 2023. Nah, kalau misalkan digunakan untuk tahun 2024, dia akan menampilkan atau menggunakan sesuai dengan fungsi dia dijalankan. Jadi pada saat nanti 2024 dijalankan akan memunculkan atau menampilkan di tahun 2024. Tapi di sini kita coba untuk menghitung umur. Jadi tahun sekarang atau tahun ini 2003 dikurang tahun lahir. Dikurang string dikurang tahun lahir. Di koma return string umur di koma. Kita coba untuk tampilkan echo umur saya adalah, kita kasih penghubung hitung, functionnya adalah hitung umur
Nah, di bagian sini kita masukkan tanggal lahir kita yang ingin kita hitung. Kira-kira berapa? Coba untuk masukkan contohnya, misalkan 2000. Titik, kutip 2, dan kita masukkan tahun. Kita save. Di bagian bawah kita coba tambahkan HR ya. EHO, HR. Jangan lupa kita kasih kutip. Di koma. Kita save. Kita masuk ke web browser, kita refresh agar tidak tercampur oleh contoh sebelumnya. Kita coba kasih HR di bagian atas ya. Jadi kita kasih HR. Kita save. Kita masuk lagi ke web browser, kita refresh. Nah, di sini muncul umur saya adalah 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena kita di sini kita atur parameter di tahun 2000, jadi 2000 dikurang saat ini program dijalankan, yaitu tahun 2003. Coba kita ganti tahunnya 1995. Kita save. Kita masuk ke web browser, kita refresh. Nah, akan berubah menjadi 28 tahun. Jadi teman-teman sudah bisa membuat program penghitung umur menggunakan function seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk memanggil fungsi dalam fungsi. Kita coba buat fungsi yang sudah kita buat, kita coba panggil ke dalam fungsi yang lain. Contoh seperti ini, memanggil fungsi di dalam fungsi. Oke, setelah kita buat keterangannya, kita coba buat function, misalkan function biodata, kita kurung, misalkan di sini kita kasih string nama, selanjutnya string, misalkan kita kasih string hobi, koma lagi kita kasih string tahun lahir, buka kurung, berawal, EHO, kita kasih penghubung, dolar nama, kasih baris, koma, kita copy aja. Di sini ada hobi. Ini kita kasih keterangan memanggil function lain, umur, fungsinya hitung umur, kurung, string tahun underscore lahir, tahun. Terus ini kita kasih echo baris, di koma, save. Setelah kurung kurawal, di bawahnya kita kasih biodata. Parameternya kita masukkan, misalkan namanya adalah Jainal. Tip 2, Jainal, koma, misalkan hobinya adalah bermain sepak bola. Koma, umurnya adalah 1998. Koma, save. Masuk ke web browser. Refresh. Ini akan muncul nama Zainal, hobi bermain sepak bola, umur 25 tahun. Kita coba untuk contoh lainnya. Coba untuk buat parameter lainnya, misalkan di sini kita buat namanya adalah, misalkan kita buat namanya Sinta. Hobinya adalah membaca kelahiran
2001. Kita save, masuk web browser, kita refresh. Nah, di sini akan muncul nama Sinta, hobi membaca buku, umur 22 tahun. Jadi seperti itu penggunaan fungsi di dalam fungsi, penggunaan function di dalam function. Jadi kita buat function yang terlebih dahulu, function biodata, nah kita panggil lagi function yang sudah kita buat, yaitu function hitung umur. Di bagian sini kan kita sudah buat function hitung umur, kita coba panggil lagi di bagian sini. Nah, mungkin seperti itu function-function yang harus dipahami di dalam PHP. Untuk sobat kompeten bisa dipelajari lagi dan dipraktekkan dengan contoh-contoh kasus yang lainnya. Banyak sekali contoh-contoh kasus yang lainnya yang dapat diterapkan di dalam function ini. Jadi itulah beberapa contoh-contoh function yang tadi sudah dijelaskan yang harus dipahami oleh sobat kompeten yang nantinya akan digunakan pada saat kita membuat program simpan, edit, dan delete. Jadi seperti itu pembahasan mengenai function di PHP. Semoga sobat kompeten dapat dengan jelas memahami pada pembahasan kali ini. Untuk sobat kompeten dapat mempelajari lebih lanjut dan dapat berlatih lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Tonton terus playlist Ngopi, Ngoding Happy, dan jangan lupa di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman lainnya yang ingin bertanya dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.